Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Berbicara soal aksi premanisme yang dilakukan sejumlah kelompok memang agak sedikit pelik. Solusi mengatasi permasalahan ini juga bukan perkara mudah. Premanisme lahir dan berkembang lalu menggurita. Muncul bukan dari ruang hampa, tetapi lebih dari pada dampak dari ketidakadilan, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu bagaimana mencegah premanisme ini? Untuk membahas hal ini sudah bersama kita Bang Adrianus Meliala, kriminolog UI. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, Bang Adrianus, seperti yang kita ketahui baru-baru ini kan kembali terjadi aksi premanisme seperti yang dilakukan oleh kelompok John K ya ini kemarin. Nah ini dari kacamata Anda sebagai seorang kriminolog, bagaimana Anda melihat hal ini? Sebetulnya frekuensi maupun intensitas premanisme di Jakarta maupun kota-kota besar di Indonesia itu jauh berkurang. Ya. Dari segi frekuensinya hampir tidak pernah kedengaran ada kelompok-kelompok preman seperti ini beraksi, ya, dan terlibat dalam suatu geng war sebagaimana terlihat pada hari Minggu kemarin. Dari segi intensitasnya juga tidak terdengar, ya, tidak diketahui bahwa mereka misalnya mampu memiliki senjata, lalu kemudian mengumpulkan sejumlah orang, hampir nggak kelihatan. Ya. Jadi apa yang terjadi kemarin itu sebetulnya suatu hal yang bisa dikatakan sebagai cukup langka sebetulnya terkait dengan premanisme di Indonesia, begitu. Kalau yang terjadi itu kemarin, ini khusus dengan kasus yang kemarin ini bagaimana? Ya itu dalam kategori akademik itu geng war ya, konflik antar kelompok preman begitu, ya. Yang sebagaimana layaknya satu geng war ya tentu ada korban. Ada bentrokan, ya. Nggak usah kita bicara soal penyebabnya karena geng war itu punya normanya sendiri gitu ya, yang tentu saja berbeda dengan kehidupan normal ya. Jadi sebagai contoh misalnya karena dendam pribadi bisa mengakibatkan geng war itu, apalagi ketika kemarin katanya ada unsur ekonomi juga ya, di mana diperebutkan sejumlah tanah begitu. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Halo, Bang. Bang Adrianus. Ya. Oke. Tadi suaranya menghilang sebentar. Boleh diulangi kembali, Bang, penjelasannya. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi atau apa yang memotivasi seorang atau sekelompok orang ini melakukan geng war seperti itu? Ya, yang amat menjadi penyebab adalah terjadinya persaingan dalam rangka memperebutkan lahan. Lahan ini bisa berupa adanya orang yang usahanya minta diproteksi, ya, sehingga kemudian tadinya dia minta proteksi kepada si A, lalu kemudian ketika pindah kepada si B, lalu A dan B berantem gitu ya. Atau ketika memperebutkan jasa pengamanan, jasa penagihan hutang, ya, maka ketika kemudian lahan itu yang cuma sedikit itu kemudian diperebutkan, maka kemudian bisa terjadi geng war itu. Nah, ini sebenarnya dalam hal ini memang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain begitu, Bang? Ya itu kan kalau kita pakai pendekatan orang biasa, pendekatan normal ya. Menurut saya kita kembalilah pada konteks mereka sebagai pelaku-pelaku kelompok kejahatan yang memiliki normanya sendiri, yang memiliki budayanya sendiri. Tentu mereka tahu kapan misalnya harus berkelahi. Nah, di mata para jagoan, bos-bos dari kelompok-kelompok ini, maka berkelahi itu adalah satu hal yang sebetulnya efektif juga bagi mereka. Kenapa? Karena dengan mereka berani memimpin suatu penyerbuan, ya, kemarin kan penyerbuan tuh, maka sang pemimpin ini kemudian lalu memanfaatkan hal itu sebagai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dirinya adalah pemimpin, gitu ya, mampu untuk memimpin anak buah, mampu untuk memerintah secara kejam, gitu ya, dan itu kemudian menjadi model ya bagi anak-anak buahnya. Jadi sekali lagi tempatkanlah diri kita pada diri mereka yang memang dalam tanda kutip membutuhkan konflik seperti itu. Ini mereka melakukannya di dalam suatu lingkup perumahan yang mana juga memiliki
tingkat keamanan yang cukup ketat begitu ya, ada security-nya juga, tetapi tetap nekat melakukannya ya? Ya itu soal soal lokasi saja ya, karena pada dasarnya ketika mereka mau menyerang itu tentu mereka sudah memikirkan perkuatan ya, ditandai dengan membawa jumlah orang yang cukup banyak, lalu membawa senjata juga. Saya juga menduga bahwa mereka pasti mengkonsumsi minuman ataupun obat-obatan untuk mempertinggi rasa keberanian, rasa kemampuan untuk nekat gitu ya. Jadi soal bahwa itu lokasinya ada dalam perumahan atau yang lain, saya kira itu cuma soal tempat saja. Yang penting adalah bahwa memang mereka sudah bersedia atau siap untuk yang melakukan dengan yang disebut sebagai gang war itu. Jadi aksi ini sudah direncanakan sebelumnya, artinya berarti memang sudah ada sebelumnya survei ataupun observasi seberapa banyak keamanan atau security yang ditempatkan di sana, kemudian juga bagaimana lokasinya, seperti itu? Ya kelihatannya enggak kan, karena dalam hal ini sebagaimana terlihat pada kasus kemarin kan si targetnya sedang pergi justru. Rumahnya kosong, makanya kemudian rumahnya dirusak dan kemarahan mereka kemudian dilampiaskan kepada tetangga-tetangga, demikian juga kepada satpam yang menjaga gitu. Jadi tidak ada pemantauan lebih dulu, pengintelan lebih dulu sebagaimana layaknya misalnya tentara yang mau menyerang misalnya, sehingga kemudian tadi mereka sudah jauh-jauh pergi dari Bekasi, kemudian tidak mendapatkan buruannya. Iya, seperti yang Abang bilang tadi bahwa memang aksi premanisme ini kan sebenarnya akhir-akhir ini sudah sangat jauh berkurang, tetapi kemudian kemarin terjadi kembali begitu. Apakah ini tidak bisa kita antisipasi sebelumnya? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini, apakah bisa kita baca gitu situasi seperti ini, Bang, sebelumnya? Ya mungkin ditanyakan saja kepada kepolisian karena mereka punya intel polisi kan. Mereka tentu tahu mana-mana kelompok kejahatan yang masih aktif. Tapi juga dalam hal ini kemungkinan tidak aktif karena ya sebagaimana kita rasakan bersama bahwa dewasa ini semua pihak itu kan menurunkan kegiatannya kan. Yang mereka yang main di jalan pun juga kemudian lalu mengurangi atau bahkan meniadakan kejahatannya, sehingga kemudian jalan-jalan Jakarta terasa aman. Demikian juga dunia usaha yang mengandalkan jasa preman juga, karena sekarang ini misalnya ada penundaan pembayaran leasing misalnya, maka kemudian perusahaan-perusahaan finance yang menggunakan jasa-jasa preman sekarang juga berhenti menggunakan jasa preman. Jadi dalam hal ini maka ada kemungkinan ini tidak terpantau oleh kepolisian. Alhasil ketika kemudian John K itu bebas dan kemudian lalu terlibat dalam kelompoknya dan mulai merencanakan penyerangan, ini menjadi tidak terpantau oleh kepolisian. Begitu. Jadi ya artinya dalam kata lain seperti agak kecolongan begitu ya, Bang ya? Saya nggak mau pakai istilah itu, karena tadi saya katakan bahwa sebetulnya frekuensi intensitas premanisme itu dewasa ini sudah jauh berkurang, sehingga alhasil wajar kalau kemudian kepolisian tidak menempatkan mereka sebagai prioritas, ya, dan kemudian pindah kepada hal lain dalam rangka amatan. Sebagai contoh misalnya polisi banyak mengalokasikan sumber dayanya untuk kegiatan pemberantasan, ya, atau mitigasi pandemi COVID, ya. Demikian juga kepolisian mengalokasikan banyak sekali sumber dayanya untuk misalnya pencegahan radikalisme, terorisme, ya, sebagai sesuatu yang menggejala di masyarakat dewasa ini. Kalau begitu ini bisa kemungkinan akan terjadi kembali atau seperti apa? Mungkin saja. Saya kira begini ya, karena premanisme itu kan sebetulnya dekat-dekat dengan kejahatan jalanan. Ada juga unsur pengorganisasian, ada juga unsur kelompok di dalamnya. Nah, maka dalam hal ini maka memang selalu akan ada hal-hal seperti itu, kejahatan jalanan, adanya konteks kelompok, organisasi itu selalu ada di masyarakat. Nah, maka ketika kemudian lalu itu semua berkumpul dan kemudian ada orang yang ditokohkan, ada orang yang menjadi chairman atau menjadi bos ya, kalau dalam konteks mafia misalnya, maka dia ada godfather-nya gitu ya. Maka kemudian jadi itu seperti itu. Ya, dengan mudah misalnya dikaitkan dengan etnisitas tertentu gitu ya, dengan mudah. Namun sekali lagi dapat dengan mudah juga diberantas oleh kepolisian jika misalnya kepolisian bisa mengadakan satu deteksi dan antisipasi, mengintersepsi perkembangannya sehingga tidak menjadi kelompok yang besar, tidak menjadi kelompok yang memiliki penganut yang banyak, ya, sehingga kemudian lalu segera terpotong, pelakunya bisa ditangkap dan seterusnya. Oke, kalau begitu bagaimana kedudukan negara dalam upaya mencegah aksi premanisme seperti ini? Ya tadi berusaha untuk mencegah untuk kelompok ini bisa besar dengan cara tadi sejak awal itu kemudian diinteli
dan ketika mereka sudah mulai terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, maka kemudian diadakan penindakan yang proporsional. Jadi dalam hal ini oke lah, memang negara CQ Polda Metro agak terlambat ketika kelompok ini sudah terlibat dalam gang war, tapi kan kita lihat bahwa respons Polda Metro cepat sekali ya, langsung diadakan penangkapan. Dan kemudian pada hari Selasa ini diadakan rilis ya, itu mengindikasikan bahwa negara bergerak cepat dalam rangka memberantas aksi mereka, begitu. Iya, kalau Abang tadi mengatakan bahwa premanisme ini tumbuh di jalanan, lalu bagaimana seharusnya negara membuat layu tunas-tunas premanisme tersebut? Ada dua hal ya, pertama melalui kegiatan yang bersifat mendorong, ada kegiatan yang bersifat menarik. Yang bersifat mendorong adalah diadakan satu alternatif pekerjaan, terutama bagi anak-anak muda ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan diciptakan, lapangan-lapangan pekerjaan baru yang bisa dimasuki oleh anak muda itu kemudian ada di mana-mana. Maka kemudian banyak anak muda yang lebih memilih untuk berkarir di situ dan tidak mau berkarir di satu bidang yang sebetulnya berisiko, yakni bidang premanisme, gitu ya. Yang kedua adalah mengadakan penindakan ya. Jadi mereka-mereka yang sudah keburu terlibat, sudah keburu aktif itu kemudian ditindak, diadakan satu penegakan hukum yang keras ya, sehingga kemudian lalu menjadi pembelajaran bagi yang lain yang mau coba-coba ikut terlibat. Begitu. Oke, baik. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam lagi mengenai bagaimana supaya aksi mendorong ini dengan berbagai bentuk bisa membuat atau mencegah aksi-aksi premanisme ini kembali terjadi ataupun mematikan ya tunas-tunas yang kira-kira bisa muncul begitu ya Bang. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang sesaat lagi.